secara lembaga, secara kelembagaan, secara personal, secara apapun, Muhammadiyah dan NU selama ini tidak ada masalah soal mengapa Muhammadiyah maunya dengan hisab, NU maunya dengan ru'yah. Itu adalah ikhtilaf yang biasa, sesuatu yang tidak prinsipil, yang kadang bisa bertemu dalam satu hari yang sama, kadang bisa berbeda. Itu hanyalah ikhtilaf, dan ikhtilaf ummati rahmah, kata Rasulullah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman para pemirsa Sandikala. Ketemu lagi dengan saya Han Anis di channel Sandikala. Teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Kita berada di penghujung Sya'ban dan ini sudah masuk waktu Isya. Saya harus segera ke masjid. Saya akan ngobrol sedikit dengan teman-teman ya. 5 menit cukup lah, atau 7-8 menit. Itu nanti 15 menit harus naik sholat Isya ya. Teman-teman, saya tadi agak gelitik ya ketika melihat salah satu channel yang menayangkan sidang iftat ya. Jadi biasalah kalau bukan netizen Indonesia, kalau nggak ribet ya, kalau nggak rame, kalau nggak heboh ya, segala sesuatu yang di situ ada perbedaan pendapat pasti menjadi heboh. Nah, ini contohnya nih, saya akan perlihatkan kepada teman-teman ini contoh dari kehebohan itu, bahwa dalam channel itu tadi pensil tadi ya. Udahlah, nama channelnya saya lupa. Ada yang mengatakan, yang mengomentari begini. Nanti apa komentar saya terhadap komentar-komentar ini? Sebenarnya Menteri Agama itu sudah tamat ngaji apa belum? Kalau diperhatikan fotonya kok nggak yakin ya, apapun yang dilakukan untuk agama semacam tak sah gitu. Kemudian langsung Idul Fitri aja, saya tetap ikut NU, dan besok puasa ikut Muhammadiyah, besoknya lagi ikut NU, puasa besoknya lagi ikut pemerintah ya. Ini begitulah ya. Kemudian ngapain sidang isbat ngabisin anggaran, ujung-ujungnya keputusan kontroversi. Moga-moga aja tanggal 2. Jadi tarawihnya malam ini apa besok malam? Oke. Kemudian hanya ini yang tadi membuat saya tergelit ini. Hanya ormas Islam dan warganya yang goblok, bahlul, dungu aja yang sibuk ru'yah posisi bulan 2 derajat di atas ufuk. Salut untuk ormas Islam cerdas Muhammadiyah dengan wujudul hilal. Saya warga NU tapi saya ikut keputusan Muhammadiyah karena Muhammadiyah pakai hisab, banyak benernya lah. Nah, oke ya. Nah, ada lagi nih. Rasulullah pakai patokan adanya hilal. Al-Ghazali ya. Kemudian Prabowo Tarantulas gitu. Keranjang belanjaku menjawab Al-Ghazali. Yang jadi pertanyaan itu, kita tiap tahun melihat hilal pakai teleskop. 1400 tahun lalu belum ada teleskop. Bagaimana cara Rasulullah melihat hilal dengan mata telanjang? Makanya ada perbedaan antara NU Muhammadiyah. Saya pribadi dari kecil ikut Muhammadiyah. Oke. Ini ada beberapa ya. Ini tadi saya slide satu persatu. Baik. Saya mau memberi komentar ya. Teman-teman, ketika kita mengomentari hal ini, kita mesti tahu ilmunya dulu. Bahwa hadis Rasulullah SAW tentang awal bulan itu adalah ru'yatul hilal. Dalam sebuah hadis disebutkan Rasulullah bersabda, "Akhsu atau ukhsu hilal Sya'ban." Oke. Di hadis yang lain, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in ghumma 'alaikum fa akmilu 'iddata Sya'ban 30." Atau fa akmilul 'iddata 30. Maknanya apa sih? Sumu li ru'yatihi, berpuasalah karena melihat bulan. Wa aftiru li ru'yatihi, dan iftar atau Idul Fitri lah ya, atau
berbukalah. Ya, berbuka artinya tidak puasa kembali karena sudah Idul Fitri. Liru'yatihi, kalau sudah melihatnya. Fa in rumma, kalau terhalang, alaikum ya, kalau kalian terhalang untuk melihatnya karena mungkin ada awan kek atau apa ya, biasanya terhalang oleh awan. Fa akmilu, maka lengkapi. Kamal itu artinya lengkapi, bukan menyempurnakan ya, bukan menyempurnakan, tapi melengkapi. Menyempurnakan itu atmim atau tamam, tamam sempurna ya. Tapi kalau akmil, lengkapilah 30 bulan Sya'ban itu, jumlah bulan Sya'ban itu, jumlah hari bulan Sya'ban itu 30. Oke. Artinya di sini dinyatakan sumu li ru'yatihi, berpuasalah karena melihat. Nah, masalahnya di sini ada masalah. Masalahnya apa? Tafsir terhadap kata ru'yah atau ro'a. Ro'a itu melihat, bisa melihat dengan mata, bisa melihat dengan pikiran. Pikirannya melihat dengan pikiran itu ya salah satu caranya menghitung gitu loh. Ya, salah satunya menghitung. Jadi sebenarnya hal-hal begini ini tidak perlu diperdebatkan sehingga membuat orang komen dan komennya itu mendiskreditkan satu pihak atau satu orang atau satu lembaga atau apalagi ormas. Nah, apa sajalah itu. Banyak orang itu. Mengapa? Karena perbedaan ini bukan perbedaan prinsipil. Ketika kita diminta untuk melihat, minta untuk berpuasa kalau sudah melihat, maka ya kalau sudah melihatnya kalau orang NU ya, teman-teman NU itu melihat dengan cara teropong. Ada yang menyatakan 1400 tahun yang lalu bagaimana Rasulullah melihat? Ya melihat dengan mata telanjang. Dikira nggak bisa? Bisa. Sekarang pun bisa. Sebenarnya melihat dengan mata telanjang, apalagi di savana, di gurun Sahara, di gurun pasir. Kalau terang tidak ada halangan awan, itu kelihatan bulan. Kalau sudah 2 derajat lebih itu pasti kelihatan. Ya. Jadi jangan pikir nggak kelihatan. Bahkan di sini di Indonesia itu juga bisa kelihatan, asal nggak kadang-kadangan pohon kelapa aja. Kalau dalam keadaan tidak ada awan, ya, tidak mendung, tidak ada yang menghalangi, kelihatan. Nah, mengapa kemudian dengan teropong? Yaitu untuk mempermudah saja. Jadi teknologi itu fungsinya untuk mempermudah. Artinya perkembangan peradaban dari tahun 1400 tahun yang lalu sampai hari ini, ya kemudian muncul 2 metode ru'yah dengan teropong. Itu sudah ada perkembangan yang dulunya mata telanjang, kemudian sekarang dengan teropong. Itu sebuah perkembangan atau peradaban yang berkembang. Adapun dengan hitung-hitungan ilmu hisab ya, itu juga merupakan perkembangan dari peradaban manusia dan itu sah-sah saja, tidak ada masalah sebenarnya. Betapa banyak orang NU yang juga mengapresiasi teman-teman Muhammadiyah dalam hal ini, di dalam mereka menemukan metode kehitungan ini, dan bahkan sebenarnya orang-orang NU juga banyak yang melakukan metode penghitungan. Hanya saja secara melembaga NU memang tidak menggunakan metode hitungan karena mereka memegang teguh kepada kalimat sumu li ru'yatihi. Jadi jangan kemudian hanya karena itu kemudian Anda yang tidak tahu ilmunya, tidak mengerti masalahnya, kemudian menggoblok-goblokkan. para kiai NU itu luar biasa. Kalau Anda melihat para kiai NU, para kiai Muhammadiyah bertemu, saling menghormati. Dan bahkan bisa dikatakan para kiai NU itu luar biasa luas ilmu-ilmunya mereka. Hanya mereka nggak seperti Anda yang banyak bikin komen yang nggak jelas. Komen-komen yang, nah, jadi kadang-kadang kita melihat komentar netizen di dalam media sosial itu bukan karena ilmunya, tapi karena di dalam hatinya memang sudah tidak suka dengan satu pihak, dilampiaskan karena adanya pemicunya perbedaan. Padahal perbedaan seharusnya bukan sebagai pemicu, karena apa? Ikhtilafu ummati rahmah. Selamat malam, selalu positif ya.